Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulab wa talibat MGW kelas 7 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di Mapel Tauhid, dan sekarang kita sudah sampai di pelajaran ke-15 dengan judul bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menjelaskan keutamaan berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, murid dapat merangkum jalan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan bahwa termasuk konsekuensi syahadat la ilaha illallah adalah benci terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu adalah konsekuensi dari syahadat, harus benci kepada pelaku kesyirikan dan juga kesyirikannya itu. Nah, mukadimah kita baca. Tauhid adalah nikmat yang sangat besar. Ketika Allah telah memberikan dan menyempurnakan tauhid bagi seorang hamba, maka wajib baginya untuk mengajak orang lain kepada tauhid dan hikmah, dengan nasihat yang baik. Hal ini merupakan kesempurnaan dari tauhid. Tolong kasih garis bawah dulu ya, kesempurnaan dari tauhid. Jadi begini, orang paham tauhid, lalu melaksanakannya. Orang nyembah Allah semata, dan tidak menyembah selain Allah, sebagaimana bab yang telah berlalu, itu adalah prestasi begitu. Dia bisa menyembah Allah semata dan menjauhi syirik. Ini prestasi besar. Maka dia wajib bersyukur kepada Allah ketika dia bisa menyembah Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Itu dia harus bersyukur. Nah, sebagai wujud kesyukurannya, menyempurnakan kesyukurannya kepada Allah, maka dia ajak orang lain supaya bertauhid dan menjauhi syirik, supaya sama-sama selamat di dunia dan akhirat. Begitu, paham ya? Jadi, maka dari itu orang yang sudah tahu tauhid, mengamalkan syahadat la ilaha illallah, menjauhi syirik, nah dia ajak orang lain supaya mengamalkan apa yang dia ilmui dan amalkan itu. Nah, dalilnya bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang lain supaya ikut beramal dengan tauhid ini, supaya menyembah Allah semata dan menjauhi kesyirikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak telah termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, kita langsung kita bahas pokok pembelajarannya. Yang pertama, keutamaan berdakwah kepada Allah. Berdakwah, yaitu mengajak kepada Allah, adalah amalan yang paling bagus dan paling utama. Karena merupakan kewajiban para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah itu sejatinya adalah kewajiban para Rasul. Maka kalau ada orang mau untuk berdakwah, mau untuk ngajak orang lain kepada jalan Allah, berarti dia mengikuti Rasul begitu. Maka berdakwah akan mendatangkan pahala yang besar bagi orang yang berdakwah itu dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu bighairi an yanqussa dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada hudan, kepada petunjuk, mengajak kepada Islam. Kalau ada orang mau mengajak kepada Islam, mau nyembah Allah dan menjauhi syirik, maka apa? Kata Rasul, maka dia akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini cuma saya kasih contoh gambarannya. Misalkan saya ngajak adik saya gitu, supaya adik saya itu nyembah Allah semata dan jauhi syirik, maka saya dapat pahala ketika saya ngajak adik saya itu, paham kan?
ketika saya berusaha untuk ngajak adik saya. Nah, ketika adik saya ya mau untuk mengikuti agama Islam dengan baik dan benar, ya, dia menyembah Allah semata, menjauhi kesyirikan, ya, sholatnya baik, puasa baik dan sebagainya, ya, bakti pada orang tua dan sebagainya. Nah, saya itu ketika adik saya beramal itu, saya juga kecipratan pahala adik saya itu, paham? Tanpa mengurangi pahala adik saya itu. Jadi saya dapat investasi pahala dari situ, paham ini ya? Ya, adik saya ketika beramal, saya dapat pahala karena saya yang mengajak adik saya, masya Allah. Ini contohnya. Nah, nanti kalau adik saya ngajari orang lain lagi, saya itu juga dapat pahala, masya Allah. Ya, MLM pahala ini yang sejati dakwah itu. Ya. Terus nanti kalau orang yang diajari adik saya itu ngajari orang lain, maka saya, adik saya, dan muridnya adik saya itu dapat pahala semua. Masya Allah, luar biasa kan ini. Pahala yang tidak terputus dari amalan dakwah itu. Ya, oleh sebab itu, ini perbuatan yang sangat besar ini, dakwah ini sangat utama. Ya. Maka ini merupakan kabar gembira yang sangat besar, ya, bagi siapa yang mau memikirkannya. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu syar'i, kemudian dia mengamalkan, ya, ilmunya itu, lalu mendakwahkan ilmunya tersebut, ya, agar bisa bergabung dengan para dai dan orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, ini kita sebisa kita ngajari ini anak-anak TK, anak-anak SD, ya. Mungkin kalau dia di kampungnya ada TPA, ya kan, diajari deh yang nyembah Tuhan itu hanya Allah, tidak ada selain Allah, ya. Allah itu di atas langit, tidak boleh kita itu berbuat syirik pada Allah, tidak boleh kita baca ramalan-ramalan bintang, karena itu, ya, karena membaca ramalan bintang itu, ya, berarti kita memprediksi sesuatu yang gaib. Lah, padahal yang gaib itu yang akan terjadi itu yang tahu hanya Allah. Maka tidak boleh, wahai adik-adik, untuk kita itu membaca ramalan bintang. Misalkan kita ngajari seperti itu, adik-adik TPA-nya tadi mengamalkannya, nggak mau lagi buka buku-buku ramalan bintang lah, apalah begitu. Akhirnya, masya Allah, ya, dia pahalanya benar, lalu dia dapat pahala. Kita ajari adik-adik itu sholat, kita ajari Al-Fatihah, luar biasa itu. Kalau kita ngajari adik-adiknya itu Al-Fatihah, terus dia hafal Al-Fatihah dengan sebab kita, tadi yang seperti yang saya ceritakan tadi, ketika dia membaca dalam sholatnya, kita dapat aliran pahala itu, masya Allah. Terus saja sampai dia meninggal, ya. Bahkan kalau kita meninggal pun dia masih mengamalkan ilmu kita, sebagaimana hadis yang lain, amal jariyah dalam dakwah ini dikatakan oleh Nabi SAW, ya, 3 perkara kalau seorang itu sudah mati yang tidak akan terputus. Jadi, semua amalan orang kan akan terputus kecuali 3, ya. Idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min thalath. Kalau manusia itu mati, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dia bisa diberi manfaat darinya. Nah, ini ilmu agama yang kita ajarkan itu bermanfaat terus walaupun kita sudah mati. Ya, berarti demikian pula, ya, Nabi Muhammad SAW itu puncak, ya, dari teladan kita. Ya, beliau ketika kita mengamalkan ajaran Islam, beliau mendapatkan bagian dari pahalanya. Ya, oleh sebab itu Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami berikan kepada engkau, wahai Muhammad, al-kautsar. Kautsar itu kata para ulama, tafsirnya yang pertama adalah sungai di surga. Lalu yang kedua, kebaikan yang sangat banyak, yaitu kebaikan yang terus-menerus berjalan sampai besok hari kiamat. Karena umat Islam ini mengamalkan ajaran Nabi Muhammad. Ya, demikian pula para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kalau baca hadis, mereka dapat pahala, masya Allah. Ya, karena ilmu yang mereka catatkan, ilmu yang mereka tularkan, ilmu yang mereka jaga hingga kita saat ini tahu agama, ya, karena sebab tulisan-tulisan para ulama ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka. Nah, maka kita wajib ini punya keinginan, punya cita-cita bisa ngajari orang kebaikan. Dipahami, ya? Taib. Kemudian, ya, pokok pembelajaran yang kedua, jalan Nabi SAW dan para pengikutnya dalam berdakwah. Ya. Dakwah Rasul SAW dan pengikutnya dibangun di atas 2 prinsip pokok. Yang pertama,
ikhlas dalam berdakwah. Nih tolong kasih garis bawah. Jadi kalau mau dakwah itu yang pertama ikhlas. Ya, dalam berdakwah hanya untuk Allah semata. Ya. Dan keinginan untuk memberi manfaat dan memperbaiki manusia. Jadi ikhlasnya ini terlaksana dalam 3 bentuk. Yang pertama, ikhlas itu ya yang pertama hanya untuk Allah saja. Kasih garis bawah nomor 1. Lalu yang kedua, ikhlas itu dia itu murni ingin memberi manfaat kepada orang lain tanpa pengen balasan. Aku mau ngajari kamu Quran, tapi kamu bayar dong 100.000. Misalkan. Jadi apa? Istilahnya memang yang jadi tujuan pikirannya itu bayaran. Nah, ini nggak benar. Ya. Dia ngajari Quran. Kalau dapat ya, kalau kemudian dapat apa namanya? Ternyata orang tuanya ya, Mas ini matur suwun sangat ya, anakku bisa baca Quran karena jenengan ajari, ya ini jadi upahnya masnya. Ini enggak apa-apa. Ya, secara umum begitu. Jadi tapi niatnya dia yang pertama itu dia murni memberi manfaat pada orang lain tanpa ingin imbalan. Lalu yang ketiga, ya dia ingin memperbaiki manusia. Jadi memang dia itu pengen ngajari Quran pada anak kecil tadi itu. Karena dia pengen apa? Supaya anak itu bisa baca Quran, melestarikan ya Al-Quran nanti. Kalau anak itu terus-menerus bisa baca, lalu nanti paham terus dia mengembangkannya, aku dapat aliran pahala tadi. Ya, memberi manfaat kepada manusia, itulah ya keikhlasan dalam dakwah. Dan ini penting setelahnya, mereka orang yang berdakwah itu tidak bertujuan untuk mendapatkan harta, kedudukan dan pujian dari manusia dalam dakwahnya, sebagaimana ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ya, ini termasuk di antara konsekuensi syahadat la ilaha illallah ya. Dia mengajak orang lain untuk nyembah Allah semata ya. Nah, lalu yang kedua ya, ciri ya dakwah para rasul itu yang pertama tadi adalah ikhlas. Lalu yang kedua ya, ilmu dan basirah. Dakwahnya itu dibangun di atas ilmu dan basirah tentang agama Allah dengan cahaya dari nas-nas syariat ya. Allah berfirman ya, ala basiratin tadi, di atas basirah. Jadi dakwah itu di atas basirah. Ya. Ini merupakan konsekuensi yang ditunjukkan oleh syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi begini, ya kembali ke sini. Intinya dakwah itu, ya dakwah yang benar mengikuti Rasul itu, ini dia dibangun di atas 2 prinsip ini. Yang pertama, dia mengajak kepada Allah, murni, ikhlas, ad'u ilallah. Inilah konsekuensi la ilaha illallah. Dia mengajak orang lain supaya nyembah Allah semata, menjauhi syirik. Lalu yang kedua, dia dalam berdakwah itu pakai ilmu, ya pakai basirah. Lah tahu dari mana ilmunya itu ya? Dia belajar tuntunan Nabi Muhammad SAW, lalu diajak manusia untuk mengamalkan tuntunannya Nabi Muhammad. Inilah konsekuensi dari Muhammad dan Rasulullah. Paham ya? Jadi kalau dakwah itu harus 2 ini, ikhlas dan pakai ilmu. Kalau tidak ikhlas, tidak pakai ilmu, jangan dakwah. Kalau punya ikhlas saja tapi nggak punya ilmu, bahaya. Kalau punya ilmu, nggak punya ikhlas, golek duit, golek dunya. Ya, maka dari itu harus punya duanya kalau mau berdakwah. Paham ya? Nah, kita berusaha untuk punya ilmu ya, dan juga punya keikhlasan tadi. Taib ya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengikhlaskan dakwahnya untuk Allah dan perhatian terhadap ilmu, ya, ilmu syar'i, serta kembali pada para ulama ketika ada permasalahan, dan hendaknya berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan kalau membantah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau dakwah orang kan kadang nggak terima kan, wah begini, misalkan apa ya, kita tuh kadang ngajari orang, Pak, Allah itu di atas langit. Dalilnya Allah mengatakan sendiri, amin tuman fis sama. Apa kalian tidak takut? Apakah kalian merasa aman dari yang berada di atas langit? Berarti kan Allah di atas langit. Ya kan? Allah mengatakan sendiri, ya Allah itu beristiwa di atas arsy. Ya, itu dalam Al-Qur'an. Ya kan? Kadang kita itu ketika ngajari mereka, Mas, Allah itu di atas langit, di atas arsy, mereka nggak percaya. Jari sopo?
Wah, aku mau coket cilik ya Allah di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu di hatiku. Ya ini kan berarti salah itu orang memahami, ya enggak? Salah paham dia terhadap Allah. Nah, ketika kita memahamkan orang seperti ini harus pelan-pelan, ya. Kalau perlu dibantah tadi dengan cara yang santun, dengan cara yang lebih baik. Dia marah-marah, kita jangan marah. Nanti kalau dia marah kita marah, padu ras itu dakwah. Ya, maka ini ya, dakwah itu pakai hikmah, pakai peringatan yang baik, dan kalau harus berdebat dengan cara yang lebih baik, harus lebih bagus dari musuhnya, baik dari ilmunya maupun dari adabnya. Ya, itu insya Allah kita mulai dari sekarang ini harus bercita-cita banyak ilmu. Nah, insya Allah nanti bisa ngajarkan, insya Allah ta'ala. Kemudian yang ketiga, pokok pembelajaran yang ketiga, Allah Jalla Jalaluhu bersih dari kekurangan. Allah memerintahkan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan Rabbnya dari segala kekurangan yang tidak pantas bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Allah berfirman, wa subhanallah, maha suci Allah. Itu mengandung ya konsekuensi bahwa Allah itu suci dari segala kekurangan. Jadi ya kekurangan itu kan apa, kejelekan. Allah itu nggak ada sifat jeleknya sama sekali. Ya, bahkan dalam Al-Quran jelas sekali, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tuh tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ngantuk tidur ini berarti kan kekurangan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan, ya. Dipahami ya? Nah, kita harus mensucikan Allah ya dari segala kekurangan pula, sebagaimana Nabi diperintahkan Allah untuk menyucikan Allah taala. Kemudian yang keempat, ya wajib menjauhkan diri dari kaum musyrikin. Nah, ini penting yang keempat ini ya, yang terakhir. Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW agar menjelaskan pada manusia bahwa Nabi itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Di akhir ayat yang kita baca tadi, Allah berfirman apa? Wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, aku itu tidak termasuk orang-orang musyrikin. Ya. Jadi Allah memerintah Nabi, kamu katakan wahai Muhammad, supaya kamu itu berlepas diri dari kaum musyrikin. Kamu itu tidak termasuk orang musyrik. Paham ya? Nabi berlepas diri dari kesyirikan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berdakwah, mengajak manusia di atas ilmu, di atas dan basirah, dengan mengharap wajah Allah dan mensucikan Allah dari semua yang tidak sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan secara keyakinan dan amalan serta tempat tinggalnya. Jadi dia itu wajib berlepas diri dari kesyirikannya, ya, perbuatan-perbuatan kesyirikannya itu loh, perbuatannya, ya, nyembah selain Allah lah, ya, berkeyakinan yang batil lah, keyakinan kalau ada yang bau reksa ini, bau reksa itu, yang ngurusi ini, ngurusi itu selain Allah, ya, bisa tahu ilmu gaib selain Allah. Ini keyakinan yang syirik, ini keyakinan yang batil. Kita harus berlepas diri dari keyakinan-keyakinan seperti ini. Paham? Lalu yang kedua, berlepas diri dari pelakunya. Ya, kan ada tuh dukun, ada orang-orang yang ngasih sesajen kepada apa, kuburan lah, kepada bahkan di pinggir jalan, ya kan. Nah, kita harus berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Ya, jangan kemudian kita kumpul-kumpul dekat-dekat dengan orang-orang seperti itu. Ya, kalaupun kita harus ketemu, kita nasihati kalau bisa. Kalau tidak bisa ya jangan nyedak-nyedak. Makane, ya, istilah orang Jawa itu ada kalimat ojo kebak, ojo cedak kebo gupak. Jangan deket-deket sama kerbau kotor, nanti kena kotoran kamu. Ya, jadi seperti itulah ya. Ya, ini pepatah Jawa loh. Ya. Jadi kalau ada orang hobi ini maling, hobi ini apa, hobi ini pokoknya jelek-jelek lah, tatuan, ya, suka minum-minuman keras. Terus kalau ada orang deket-deket sama dia, ya minimalnya dia akan ridho dengan kejelekannya itu. Ngombe serapopo mas, biasa ngombe wae. Ameh tatuan nambah raine ditatuh, masya Allah ya. Dia bilang serapopo urusanmu. Minimalnya begitu. Lebih jeleknya dia ngikuti, ya. Mas, ngombe apa? Ngombe ciu, kayak sidik. Akhirnya dia minum. Wah, gitu kan. Nah, ini kurang lebih sama. Dalam masalah kesyirikan, ojo cedak kebo gupak tadi. Jangan deket-deket sama orang yang hobi ini menyekutukan Allah. Soalnya minimalnya
kita itu jangan-jangan meridhoinya. Wis ben lah kuwi rapopo, wis ngeki sesajen wis memang ngono. Berarti kan kita kayak ridho Allah disekutukan minimal. Yang lebih ngerinya kita ikut-ikut membantu dia. Sesajane kayak ngendi? Kayak ini kono. Kayak ini ngendi? Kayak perapatan kono. Baru kayak ini kayak ini kono. Ini berarti kita ikut melakukan kesyirikan. Dipahami ya? Maka tadi menjauhi kesyirikan itu menjauhi perbuatannya, menjauhi keyakinan syiriknya. Lalu yang kedua menjauhi apa? Menjauhi pelakunya. Ojo cedak kebu kupak tadi. Dipahami ya? Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ini ada satu tugasnya itu, evaluasinya itu tolong dikerjakan. Dan ini dalilnya dihafalkan ya. Pelajaran 15 ini. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.